channel saya Daniel, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal mengenai fungsi kuadrat ya, dan ini juga merupakan salah satu penerapan dari turunan. Jadi ini merupakan penggabungan antara sebuah fungsi dan turunan dari fungsi tersebut, seperti itu ya. Kita bisa lihat soal di layar kalian sekarang. Jadi diketahui fungsi fx dengan fx-nya itu sama dengan 1/4 x pangkat 4, di mana x-nya itu menuju bilangan real, dan dikatakan nilai-nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi kalian bisa lihat ini ada suatu fungsi pertidaksamaan ya. Oke, nah fungsi pertidaksamaan ini adalah 4fx ditambah dengan 5f aksen x ditambah dengan 2f double aksen x lebih besar sama dengan 10, seperti itu. Jadi kita disuruh mencari berapa nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, dan sekarang kalau misalnya kita lihat di pertidaksamaan ini bahwa terdapat di sini ada fx, di sini juga ada f aksen x, dan di sini ada f double aksen x. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya fx itu sudah diketahui di soal ya, itu adalah 1/4 x pangkat 4. Dan untuk f aksen x itu merupakan turunan pertama dari fx, di mana turunan pertama dari fx itu adalah 1/4 dikali dengan pangkatnya yaitu 4, dan pangkat dari x sendiri itu dikurangi 1, jadi x pangkat 4 min 1. Jadi kita bisa coret ini sehingga kita dapat x pangkat 3. Dan untuk f double aksen x ini berarti itu artinya turunan yang kedua dari fx. Jadi untuk turunan yang pertama dari fx itu adalah f aksen x, itu adalah x pangkat 3. Sementara untuk turunan kedua dari fx itu adalah x double aksen x, dan itu merupakan turunan sekali lagi dari f aksen x. Di mana turunan dari f aksen x ini adalah 3x pangkat 3 dikurangi 1. Jadi setiap kali dalam turunan itu pangkatnya selalu dibawa ke depan menjadi bilangan biasa, lalu setelah itu pangkat dari x itu dikurangi 1. Sehingga kita dapat f double aksen x-nya itu sama dengan 3x pangkat 2. Oke, lalu setelah itu kita akan masukkan langsung ke dalam pertidaksamaan yang ditanya di soal. Jadi dikatakan bahwa pertidaksamaannya itu adalah 4fx ditambah dengan 5f aksen x ditambah dengan 2f double aksen x lebih besar sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja untuk semua yang sudah diketahui ya. Jadi ini 4 dikali dengan fx-nya itu adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan 5 kali dengan f aksen x sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 2 dikali dengan f double aksen x-nya itu sama dengan 3x pangkat 2. Itu lebih besar sama dengan 0. Kita bisa coret di sini sehingga kita dapat hasilnya itu adalah x pangkat 4 ditambah dengan 5x pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 3x kuadrat itu adalah 6x kuadrat. Itu lebih besar sama dengan 0. Lalu setelah itu karena kita lihat di sini di setiap sukunya ini ada x ya, dan pangkat x terkecil itu ada x pangkat 2, jadi kita bisa faktorkan sehingga kita dapat jadinya x pangkat 2 dalam kurung x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2 itu menyisakan x pangkat 2, lalu 5x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 itu menyisakan 5x pangkat 1 ya, ditambah dengan 6x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2 itu adalah 6, lebih besar sama dengan 0. Oke, lalu setelah itu kita bisa faktorkan untuk x kuadrat plus 5x plus 6 ini, sehingga kita dapat hasilnya itu adalah x kuadrat dikali dengan x plus 2 dikali dengan x plus 3. Kalau bagi kalian yang masih belum tahu bagaimana cara mengubah dari x pangkat 2 plus 5x plus 6 ini menjadi x plus 2 dikali x plus 3, kalian bisa lihat playlist kami khusus tentang persamaan kuadrat di pojok kanan layar atas kalian sekarang. Jadi di sana kalian sudah bisa belajar tentang pemfaktoran karena kami sudah banyak membahas tentang itu. Nah, seperti biasa ya, kalau pertidaksamaan ini kita harus ubah sementara ke dalam bentuk persamaan sehingga kita dapat jadinya x kuadrat dikali dengan x plus 2 dikali dengan x plus 3 itu sama dengan 0. Jadi kita dapat sebenarnya 3 nilai x, di mana nilai x yang pertama itu adalah, ini saya akan hapus ya, yang bagian sini karena sudah tidak diperlukan lagi. Di mana untuk yang x yang pertama itu adalah x kuadrat sama dengan 0, jadi kita dapat x sama dengan 0, dan x plus 2 itu sama dengan 0, sehingga kita dapat x sama dengan min 2, dan x plus 3 itu sama dengan 0, sehingga kita dapat x sama dengan min 3. Jadi nanti kita akan buat seperti biasa garis bilangannya yang terdiri dari 3 batas nilai x ini. Cuman karena kalau kita lihat di sini ini adalah tandanya itu ada sama lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi bisa saja x-nya itu sama dengan 0
karena dia lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kita tidak gunakan karena ini pasti memenuhi. Jadi yang kita akan gunakan batasannya itu adalah hanya dua nilai X, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Seperti itu ya. Min 3 ada di sebelah kiri ya, seperti biasa untuk buat garis bilangannya. Dan min 2 ada di sebelah kanan dari min 3. Dan di sini ada 0. Ya, 0 tidak saya bikinkan tanda bulat seperti ini karena dia pasti memenuhi. Karena ini lihat dari tandanya ini lebih besar sama dengan 0. Seperti itu ya. Dan seperti biasa kita akan mencari titik uji untuk mencari mana daerah yang memenuhi ketidaksamaan ini ya. Biasanya saya menggunakan titik ujinya itu adalah X sama dengan 0 seperti biasa. X sama dengan 0. Dan apabila kita masuk ke dalam salah satu ketidaksamaan ini, misalkan anggaplah ketidaksamaan yang ini, misalkan saya akan hapus saja. Saya akan hapus saja di bagian sini ya. Oke, anggaplah misalkan saya akan masukkan ke dalam ketidaksamaan yang saya tunjuk itu. Kalau misalnya kita masukkan X sama dengan 0, maka dia akan menjadi 0 kuadrat. Dikali dengan 0 kuadrat, ditambah dengan 5 kali 0, ditambah dengan 6. Jadi, 0 dikali 0 tambah 5 tambah 6. Itu jadinya hasilnya sama dengan 0. Kalau misalnya kita dapat hasilnya sama dengan 0, maka kita harus menggunakan titik uji yang lain, yaitu X-nya sama dengan 1 misalkan. Kita akan menggunakan X sama dengan 1 ya, dan 1 ada di sebelah sini. Oke, kalau kita masukkan X sama dengan 1, maka dia akan menjadi 1 kuadrat. Kita masukkan ke dalam sini lagi ya. 1 kuadrat, itu dikali dengan 1 kuadrat, ditambah dengan 5 kali 1, ditambah dengan 6. Jadinya kita dapat ini 5 tambah 6 itu adalah 11. 11 itu bernilai positif. Jadi, daerah yang berada di sebelah kanan dari min 2 itu adalah positif ya. Dan sebelah kirinya itu adalah negatif, dan sebelah kirinya lagi itu adalah positif. Karena ini tanda ketidaksamaannya lebih besar, maka kita akan ambil daerah yang positif yang ada di sebelah sini. Karena dia lebih besar sama dengan 0, sama dengan ya, berarti kita akan lingkarin, kita akan hitamkan bulatan ini, sehingga kita dapat nilai X yang memenuhinya itu adalah X lebih kecil sama dengan dari min 3 atau X-nya itu lebih besar sama dengan dari min 2. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah C. Ya ini urutannya duluan ya, X lebih besar sama dengan min 2 atau X lebih kecil sama dengan min 3. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silahkan kalian cek di deskripsi dalam video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.